Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nugraha dengan NIM PO 712512300004. Ini saya akan melakukan penyuluhan tentang teknik menyikat gigi yang benar kepada anak dan orang tua atau ibu-ibu yang ada di RT 11 Kasah. Berikut adalah video. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan adik semua, perkenalkan, nama saya Farah Nugraha. Saya dari Poltekkes Kemenkes Jambi, khususnya jurusan Kesehatan Gigi. Kedatangan saya kemari ingin memberikan edukasi untuk ibu-ibu semua dan juga adik-adiknya tentang cara menyikat gigi yang benar. Boleh dilanjut? Bukan sekedar sikat, rahasia pemilihan sikat dan langkah tepat untuk gigi yang optimal. Menyikat gigi adalah kegiatan atau cara untuk membersihkan plak pada yang menempel pada permukaan gigi. Tindakan ini termasuk tindakan pencegahan dari penyakit gigi dan mulut. Manfaatnya untuk membuat gigi bersih, napas segar, dan terhindar dari penyakit kesehatan gigi dan mulut seperti gigi berlubang, karang gigi, dan juga bau mulut. Hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat dan pasta gigi. Yang pertama, sikat giginya itu, kalau sikatnya itu harus lurus ya Ibu, jangan yang bergelombang. Kemudian bulu sikatnya itu kita harus memilih yang lembut dan ujungnya itu yang membulat atau menyesuaikan dengan rongga mulut masing-masing. Jangan karena kan kalau misal sikat gigi dewasa itu seperti ini, itu kalau misal dipakai anak-anak itu tuh nggak sesuai karena ini terlalu besar untuk rongga mulut anak-anak. Nah, disarankan untuk yang kecil seperti ini. Kemudian sikat gigi itu wajib diganti setiap 3 bulan sekali atau saat bulu sikatnya itu sudah mekar-mekar, itu harus sudah diganti karena kalau misalnya tetap dipakai fungsinya itu udah nggak optimal lagi untuk membersihkan sisa makanan atau plak yang ada di rongga mulut tersebut. Kemudian pasta gigi itu yang digunakan harus yang mengandung fluoride kayak gitu, seperti salah satu contohnya ini ada fluoridenya dan kandungannya. Boleh dilihat Bu? Oh iya. Nah, fluoride ini untuk apa sih? Untuk menguatkan gigi dan melindungi dari kerusakan. Dan juga makanya itu jangan banyak-banyak ya ibu-ibu pada saat menggunakan pasta gigi itu, jangan seperti di iklan-iklan yang sepenuh dari ujung sampai ke ujung, tapi itu nggak harus segitu, dikit aja sebesar biji kacang polong. Nah, frekuensi menyikat gigi itu biasanya ibu-ibu sikat giginya itu pada saat apa aja ini ibu-ibu? Mandi. Anaknya juga pada setiap mandi ya ibu ya? Ya. Sebenarnya ibu yang baik itu frekuensi menyikat gigi itu adalah 2 kali sehari, pada pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan itu mempunyai durasi, yaitu durasi minimal 2 menit penuh karena dipercaya selama 2 menit itu mampu untuk membersihkan plak yang ada di yang menempel pada permukaan gigi, dan juga kerja fluoride yang ada di dalam pasta gigi kita itu optimalnya setelah 2 menit atau selama 2 menit itu dia bekerja optimal. Dan juga harus dipastikan untuk semua permukaan itu disikat ya ibu, baik permukaan luar, dalam, permukaannya seperti ini harus disikat, jangan sampai ada yang tertinggal, apalagi di bagian belakang ini biasanya sering tertinggal untuk menyikat giginya. Boleh dilanjut Pak? Nah, selanjutnya pentingnya menyikat bagian dalam gigi dan juga lidah ibu dengan gerakan mencongkel. Apalagi gigi depan ini yang bagian bawahnya itu biasa di dalamnya itu jarang disikat atau tertinggal saat menyikat giginya karena memang agak susah kan untuk gerakannya itu seperti mencongkel ini. Nah, kenapa wajib disikat? Karena pada gigi bagian bawah, apalagi di dalamnya itu terdapat mineral yang menumpuk atau air liur yang menumpuk, yang dimana jika air liur tersebut bertemu dengan bakteri, plak dapat menyebabkan karang gigi.
sama pentingnya juga dengan lidah. Lidah itu wajib disikat, jangan tidak ibu ya. Yang mungkin kalau nggak sikat itu karena apalagi anak-anak ibu ini nggak disikat karena kadang kayak mau muntah gitu mual kan kalau sikat lidah. Padahal itu tuh wajib karena kalau tidak disikat itu akan menyebabkan bau mulut. Sebelum masuk ke teknik menyikat gigi yang benar, boleh nggak salah satu ibunya Mama aja mama. saya sikat giginya itu biasa gimana? Ante Dwi. Mama. Wih, Ante Dwi. Mama, Ini kalau saya ya, kalau saya sikat gigi, biasanya kalau saya sikat gigi itu bagian depannya itu melingkar seluruh permukaannya. Kemudian untuk bagian dalamnya nih, yang untuk bagian pengunyahan, saya biasanya nyikatnya dengan maju mundur. Bagian atas, di atas maupun di bawah. Nah biasanya saya tuh kadang yang seperti yang kak jelasin saya nggak sikat tuh kak yang sininya, langsung saja lidah kumur-kumur, udah itu aja sih kak. Kasih ya ibu. Iya. Nah yang di boleh ibu siapa tadi namanya? Ante Dwi. Oh iya ibu Dwi. Nah seperti yang ibu Dwi tunjukkan tadi itu udah hampir benar, tapi masih ada bagian terlewat seperti bagian dalamnya itu. Nah sebelum memulai itu jangan lupa untuk membasahi sikat giginya dengan air yang mengalir, air bersih. Kemudian berikan pasta giginya sebesar kacang polong seperti ini. Kayak sedikit aja, jangan sepenuhnya kayak di iklan-iklan itu ya ibu-ibu. Kemudian sikat bagian luar dengan gerakan memutar. Dari samping sampai ke sini, ujung ke ujung. Kemudian untuk bagian dalamnya itu seperti gerakan mencokel. Untuk permukaan punya itu juga wajib disikat, jangan tidak disikat ya ibu dengan gerakan maju mundur. Oh, begitu ya. Ya. Kemudian ingat ya, nanti kakak ingin satu yang mempraktekin ke depan ya adiknya. Iya, Lidahnya itu dengan gerakan dari belakang ke depan satu arah sebanyak 2 kali aja, jangan banyak-banyak, dan dengan gerakan yang lembut ya, jangan keras-keras dan juga saat mengikat gigi itu jangan kayak kuat-kuat gitu ya ibu-ibu ada Iya, gigi. Kak. Nah itu nggak boleh. boleh. Karena kalau misal kalian kuat-kuat nanti itu gusi kalian itu bisa berdarah, luka, sakit kalian. Mulutnya berdarah. Dan juga gusi kalian itu bisa turun. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk berkumur, jangan banyak-banyak juga kumur-kumurnya supaya floranya itu masih menempel pada gigi kalian, dan setelahnya gigi kalian menjadi bersih dan sehat. Selanjutnya, sebelum kesimpulan, kita akan masuk ke pertanyaan terlebih dahulu. Oh iya, maaf. Ini bisa untuk baca-baca di rumah nanti, tolong. Oke, cuma 3. Itu ada. Nah baik, sebelumnya tadi ini untuk pertanyaan untuk adiknya ataupun ibunya, bebas. Yang pertama itu tadi kok boleh boleh jangan kesimpulan dulu. Nah di sini aja deh ya. Di sini kakak ingin nanya tadi tuh menyikat gigi itu apa ya pengertiannya? Kalau ada yang ingat tadi? Gimana kami ya? Cara untuk membersihkan kelak yang menempel pada gigi. Ya benar, yeay. Ini tadinya ya. Iya, Ayo adik yang lain. Jangan mau kalah. Mau coba. Tadi apa kak? Kakak apa tadi kak? Kakak apa tadi kak? Tunggu ya, masih ada Kakak. Siapa ya ibunya atau adiknya nih yang ingat tadi syarat pemilihan sikat gigi? Ante Atau Dwi, pasta giginya seperti apa? Mami aja mama. Ya, Dia itu bulu yang lembut, terus lurus.
tangkainya lurus kak, kulitnya lembut. Terus pasta giginya tuh yang mengandung fluor apa tadi kak, Flora ya, ya itu kak. Iya. Ya, tepuk tangan Kak. Terima kasih kak. Ya, selanjutnya itu ada tadi itu untuk durasi waktunya itu 2 menit kan ya. Nah, kenapa diminta untuk 2 menit selama Mama, cepat mama. Nanti ya. Mama kan diam aja. Apa pertanyaannya Kak? Kenapa durasinya itu harus 2 menit dan kenapa harus semua permukaan itu disikat? Agar agar semua plak yang ada di gigi itu bisa tersikat dengan baik keseluruhannya, jadi maksimal sikat giginya. Wih, anda mau ini ya kami dapat 2. Nah, yang terakhir ini langsung aja ya. Itu Mungkin ibunya belum, ibu siapa? Ibu Mama Nabiske. Oh, ibunya belum kan ya? Tante Nabiske. Ya, boleh. Ibu kira-kira lihat nggak ibu kenapa tadi gigi yang permukaan gigi yang di dalamnya itu wajib disikat dan kenapa lidah juga wajib disikat? Mungkin sekalian juga praktekin cara menyikat giginya ibu. Ayo tante bisa. Iya, ibu. Itu biar makanan tidak tertinggal. Boleh ibu. Oke. Kalau hati kami tertinggal. Mungkin yang saya kemarin tadi ya. Bagian depannya memutar sebanyak 8 kali, depannya juga memutar sebanyak 8 kali, sampingnya juga 8 kali. Terus lurus ya di bagian alis ini, maju mundur ya. Kemudian congkel bagian dalamnya sebanyak 8 kali, bagian sininya 8 kali juga. Oke, bagian lalu lidahnya juga disikat sebanyak 2 kali. Nah, tadi tujuan disikat lidahnya itu apa ya ibu? Biar hilang bakteri-bakteri yang nempel di lidahnya. Benar sekali. Ih, mama dapat besar. Mama dapat besar. Ya, terima kasih ya. Nanti tuh iri. Nah, di sini saya akan menyimpulkan lagi ya ibu, kalau menyikat gigi itu adalah kegiatan atau tindakan untuk membersihkan plak yang menempel pada permukaan gigi. Dan juga pemilihan sikat giginya itu harus yang bergagang lurus, kemudian sikatnya itu yang lembut dengan ujung yang membulat, dan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride dikit saja sebesar kacang polong. Kemudian frekuensi waktunya itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur dengan durasi 2 menit. Kemudian jangan lupa untuk menyikat seluruh permukaan gigi tanpa terkecuali, apalagi gigi belakang dan juga gigi bawah bagian dalamnya itu. Kemudian sikat lidah juga. Selain itu hindari juga makan makanan yang manis. Boleh makan makanan yang manis, tapi setelahnya itu berkumur, jangan langsung menyikat gigi karena itu juga nggak boleh ya ibu ya. Tunggu sekitar 30 menit hingga 60 menit baru boleh bersikat gigi. Oke baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah penyuluhan yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.